Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Tetap sehat dan terus semangat untuk hari-hari kita yang ringan ataupun berat. Kali ini saya ingin ngobrol tentang apa pandangan Fudail bin Iyad tentang ulama. Menurut beliau, ulama itu adalah hum qadatul ummah. Ulama itu adalah panutan umat, tokoh, teladan yang menjadi panutan bagi umat. Apa kata beliau berikutnya? Walidzalika yanbaghi alaihim ayyakunu dzurwatal qaumi fi 'izzatin. Karena ulama adalah panutan bagi umatnya, maka para ulama itu punya keharusan, punya tuntutan, punya kewajiban untuk selalu berada dalam posisi menjadi pemelihara kemuliaan diri di hadapan umat-umatnya, atau dalam pengertian lain selalu menjadi teladan pemeliharaan diri bagi umatnya. Ulama tidak boleh atau sebisa mungkin tidak menghadirkan sesuatu yang membuat umatnya menjadi menyepelekan harga diri, kehormatan diri, izzatun nafs, kemuliaan diri, dan nilai-nilai diri yang luhur dalam ajaran agamanya. Lalu beliau juga menyampaikan wa ayyakunu daiman fi maudhi'il adha. Ulama itu harus terus-menerus berada dalam posisi yang memberi, la maudhu'ul ahdu, bukan yang mengambil atau meminta. Wa ayyakunu bi af'alihi. Dan seorang ulama menurut pandangan Fudail bin Iyad adalah mereka yang dalam perilakunya selalu menjadi qudwatun linnasi jami'an, patokan, teladan, contoh, dan referensi bagi semua umatnya, bagi seluruh umatnya. Satu paragraf ini sudah menjelaskan dengan terang bagaimana seharusnya seorang ulama menempatkan diri di hadapan umatnya. Karena seorang ulama adalah panutan bagi umatnya. Ia harus terus-menerus hadir menebarkan teladan dalam laku, perilaku, bukan sekedar kata-katanya bagi umatnya. Ia harus menjadi contoh bagi bagaimana cara kita sebagai umat memelihara kemuliaan diri, kehormatan diri, dan nilai-nilai luhur yang ada dalam diri. Lalu baris berikutnya Fudail bin Iyad menjelaskan lagi bahwa semestinya seorang ulama itu adalah orang yang justru punya kemauan dan kehendak untuk terus-menerus memberi, dan memberi, bukan mengambil posisi, mengambil, meminta, dan menerima. Itu menurut pandangan Fudail bin Iyad. Berikutnya, Fudail bin Iyad juga menekankan sosok ulama adalah sosok yang perilakunya akan menjadi contoh bagi keseluruhan umatnya.
maka siapa saja yang sudah pada tataran atau level keilmuan yang layak disebut ulama punya kewajiban untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad pada dirinya, bukan sebab tuntutan orang lain atas dirinya, tapi sebab kedudukan yang melekat pada dirinya. Yang berikutnya, ulama adalah hamilul Quran, orang yang di dalam dirinya semestinya selalu tergenggam atau bahkan dalam dirinya ada segala hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama yang tercantum dalam Al-Quran. Bahasa lainnya, Al-Quran selalu dibawa di dalam setiap perkataannya, meskipun tidak dengan melafalkan lafaz-lafaz dalil-dalil dari Al-Quran sendiri, tapi kata-katanya yang biasanya pun mengandung nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, dan kata-katanya yang biasa dan lumrah serta wajar pun sejatinya merupakan pandangan-pandangan keislaman yang berdasarkan nas, berdasarkan Al-Quran dan sumber-sumber agama yang lainnya, tidak sembarangan. Lalu beliau melanjutkan dengan kalimat, la yambaghi lahu ayyalhu ma'a man yalhu. Tidak pantas bagi seorang ulama ikut lalai dengan orang-orang yang lalai. Tidak patut orang yang sudah berada dalam makom ulama justru ikut lalai bersama dengan orang-orang yang lalai, entah dalam persoalan apapun. Lalu berikutnya, wala yalhu ma'aman yalhu. Tidak pantas, tidak patut seorang ulama justru ikut dalam pembicaraan omong kosong, pembicaraan sia-sia, tidak berguna, dan bahkan menghadirkan mudarat, sebagaimana orang-orang yang terbiasa bicara omong kosong, tidak ada gunanya dan sia-sia. Lalu wala yashu ma'aman yashu, sama seperti yang pertama, yalhu yashu. Seorang ulama tidak patut menghabiskan waktunya untuk kesia-siaan, karena dia punya kewajiban minimal mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum tahu. Bagaimana nasib umat kalau justru ulama asik masuk dalam hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, dan justru menghadirkan pengabaian-pengabaian pada tugas dan peran intinya sebagai seorang ulama. Dan ini bisa diterjemahkan dalam bidang apa saja yang tidak berkaitan dengan kapabilitas dan kapasitasnya sebagai seorang ulama. Berikutnya, wa yambaghi lihamilil Qur'an alla yakuna lahu ilal khalqi hajah. Orang-orang yang dalam dirinya Al-Quran hidup, atau setidaknya membawa nilai-nilai luhur Al-Quran, termasuk hukum-hukum dan hikmahnya, justru terjebak kepada kebutuhan kepada orang lain, sikap membutuhkan dan bergantung pada bantuan orang lain, padahal ia tahu hukum-hukum dan hikmah yang ada dalam Al-Quran yang sudah ia kuasai dan pelajari dengan benar. Tentu ini kembali kepada izzatun nafs,
tidak lain dan tidak bukan agar kehormatan diri seorang ulama itu terjaga. La ilal khulafa'i faman dunahum, termasuk ini menurut Fudail bin Iyad, seorang ulama jangan sampai menunjukkan hasrat kebutuhan duniawinya kepada para penguasa atau orang-orang yang ada di bawahnya, para bawahannya. Seorang ulama harus duduk tegak, menyampaikan kebenaran, memberi nasihat dengan teduh, memberikan sentuhan-sentuhan rohani dengan lembut, tapi hatinya lepas dari pengharapan akan kebutuhan kepada manusia itu sendiri. Kalau sampai seorang ulama melakukan atau menetapkan dirinya dalam laku-laku seperti ini, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, fasawfa yakunul alimu matluban la taliban. Maka ulama akan tetap menjadi sosok yang dicari, bukan justru sosok yang mencari. Sekali lagi penerapannya, kalau para ulama atau sesiapa saja yang kedudukan ilmunya ada pada tingkatan ulama melakukan hal-hal yang sebagaimana Fudail bin Iyad terangkan di awal tadi, maka justru dialah yang akan terus dicari, bukan dia yang justru menjadi pihak mencari. Wahagada karena ulama ustaz. Karena begitulah ulama-ulama kita di zaman dahulu. Idza ta'allamu amilu. Ketika mereka mengajarkan sesuatu, mereka berusaha sebisa dan sekuat tenaga mengamalkan apa yang diajarkannya. Mungkin tidak sempurna, tapi sebagian besar dari apa yang diajarkan para ulama zaman dahulu, sebagaimana tokoh-tokoh thariqat kita, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan As-Sazili, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, atau tokoh-tokoh mazhab yang empat, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, dan Imam Maliki, dan sahabat-sahabat kita semuanya berusaha sekuat tenaga, semampu raga mengamalkan apa-apa yang mereka ajarkan kepada umatnya. Wa idza amilu isyagilu. Begitu mereka mengamalkan ilmunya, mereka menjadi sangat sibuk. Satu waktu untuk mengajar, satu waktu untuk mengamalkan ilmunya, baik yang berkaitan dengan bagaimana hidup berhubungan dengan sesama manusia, atau bagaimana hidup berhubungan dengan Allah, Sang Pencipta. Ulama mengajarkan bagaimana kita hidup mandiri. Maka ulama punya kewajiban mencontohkan bahwa dalam kehidupan kesehariannya ia mandiri secara ekonomi, ia mandiri secara pribadi dan lain sebagainya, atau bagian-bagian yang lainnya. Ketika kita mengajarkan berzikir, maka ulama adalah orang yang pertama berzikir. Ketika ulama mengajarkan bagaimana mencintai Al-Quran, maka ulama adalah orang yang pertama kali sangat sibuk dengan Al-Quran. Ketika mengajarkan bagaimana ilmu tentang ini, tentang itu, ulama lah orang pertama yang sudah mempraktekannya. Sekira itu maksudnya. Wa idza syaghilu faqadu. Sebab begitu kita mengamalkan dan sibuk dengan amalan-amalan kita atas ilmu yang sudah kita miliki, yang kita sebarkan kepada banyak orang, kita menjadi merasa kehilangan. Ada yang kurang, ada yang tidak pas dalam diri kita. Atau lebih jauh, bisa jadi maknanya begini. Kalau ulamanya sudah pada sibuk dengan amal-amal atas ilmunya,
mewujud nyatakan ilmunya, mempraktekkan ilmunya, lalu sibuk dengan semua itu, maka para ulama itu akhirnya dicari karena tidak kelihatan, tidak lebih sibuk di luar apa yang berkaitan dengan ilmu yang diampunya. Wa idza faqadu, kalau umat sudah merasa kehilangan ulamanya yang sibuk dengan amaliyah kebajikan, maka umat akan mencari, akan mendatangi pondok pesantren, akan mendatangi rumah-rumah para kiai, para masyayikh, para ulama, bukan mendatangi tempat yang lain. Masih banyak yang lain yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Bahkan beliau menjelaskan tentang wa ulama dunya, tentang ulama dunia itu yang seperti apa. Itu ada sekitar 4 baris. Tapi tentang ulama dalam pandangan beliau itu, beliau menyimpulkannya dengan kalimat fahum matlubuna fannasu bihajati ilaihim. Ulama yang mampu meneguhkan karakter keulamaannya dan mampu istiqomah dalam perilaku yang sebagaimana tadi disampaikan di awal dari penjelasan Fudail bin Iyad, mereka adalah orang-orang yang dicari. Dan manusia, orang kebanyakan justru butuh akan para ulama, nasihatnya atau petunjuknya, atau mungkin bimbingan akan hidup yang dijalani oleh manusia kebanyakan. Semoga ini bermanfaat, semoga ini juga menjadi permenungan dan introspeksi diri buat sesiapa saja yang sudah berada dalam makom ulama, termasuk saya sendiri, orang biasa yang coba menyampaikan obrolan yang cukup agak tidak biasa. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.